Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara mendaftarkan anak ke FL2SN melalui Puspernas. Cekidot. Sebelum memulai, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe and like-nya ya, supaya saya lebih semangat membuat kontennya. Langkah pertama, kita ketikkan daftar strip PPTI strip kemdikbudstrip.co.id. Kemudian kita pilih operator ya. Kemudian masukkan email dan username-nya. Email apa? Email yang digunakan untuk masuk SSO Dapodik ya. Saya belum daftar, daftarkan dulu. Bagaimana cara daftarnya nanti saya kasih tahu. Kalau ini sudah selesai ya. Nah, di sini berarti tahun kemarin saya sudah daftarkan. Tadi saya jawab, ada yang bertanya ke saya, sudah daftarin FL2SN siswa tahun kemarin belum. Saya baru SMP, ternyata sudah. Nah, langkah pertama, kalau Anda mau paham, kita unduh petunjuk teknisnya ya. Nah, tapi saya akan langsung ke pusatnya, yaitu bagaimana cara menambahkan anak di sini. Kan tahun kemarin nih, yang 3 anak ini. Nah, untuk menambahkan anak, pertama-tama kita harus punya data fast foto warna rata merah ya, pakai baju SD. Kemudian bentuknya JPG atau PNG. Kemudian kalau mau masuk, kita masukkan NISN dan apa itu? Tanggal lahir anak. Nah, jika sudah dimasukkan tanggal lahirnya, yakin disesuaikan dengan Dapodik ya. Tapi saya cek dulu ya di Dapodik. Dan kalau sudah dicek betul-betul, nah kita ketikkan cek ya. Nah, di sini data-datanya ya harus kita isi semuanya ya untuk mendaftarkan anak. Nah, untuk menambahkan lomba yang akan diikuti, itu kita masukkan di jurusan. Berhubung anak yang saya daftarkan itu ikutnya di Solo, jadi saya masukkan Solo. Bukan kota, tapi bidang lombanya. Kita masukkan berat badan dan tinggi badannya sesuai dengan data yang ada di Dapodik yang sudah kita input di semester kemarin. Kalau perlu ditimbang lagi, diukur lagi ya. Ini karena hasil dari Dapodik. Kemarin saya dapatnya dari guru kelasnya. Nah, ini untuk masukkan email ini, jangan gunakan email operator, tapi gunakan email anak, mau ID belajarnya ataupun yang lainnya. Kemudian nomor teleponnya, nomor telepon anak, samakan saja dengan nomor telepon orang tua, karena anak SD kan kalau di saya gitu ya, belum pegang HP. Kemudian kita masukkan alamatnya, alamat anak ya, sesuai kakak anak. Kalau mau mudah, kita lihatnya di Dapodik. Di profil Dapodik pun ada, tapi di siswa tersebut ya, supaya jelas datanya. Kita masukkan semuanya, kita isikan. Nah, awas jangan lupa pas foto kita masukkan juga yang tadi saya minta yang rata merah, pakai baju SD ya. Tadi saya sudah minta ke guru kelasnya dan alhamdulillah sudah ngasih ke saya, katanya sudah dipersiapkan.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengisi data orang tuanya. Nah, kontak orang tua samakan dengan anak, agar tidak pusing memasukkan nomor 2. Kalau anak-anak SMP kan biasanya punya HP, SMP, SMA, nah bisa saja beda. Kalau anak SD kan biasanya kalau di saya itu tidak punya HP, jadi ya dimasukkan saja nomor orang tuanya gitu. Kita masukkan juga alamat anak dengan alamat orang tua, samakan saja supaya memudahkan kita mengisi data anak dan data orang tuanya. Berbeda kalau perguruan tinggi, ini pasti berbeda. Karena kalau mungkin sama juga kalau perguruan tinggi, cuma kontak saja yang berbeda mungkin. Kalau sudah berbeda kakak baru ini berbeda ya. Kalau sudah seperti ini kita simpan saja. Nah, ini kan sudah masuk anaknya. Lalu jangan lupa kita menambahkan pembimbingnya. Nah, ini tahapan kedua ya. Jadi tidak boleh mendaftarkan anak saja. Kita masukkan datanya, nick-nya, email gurunya, kemudian NIP-nya, NUPTK-nya, NIDN. Kalau tidak ada, kalau tidak tahu, kita ketikkan strip saja ya. Jangan mempersulit diri. Yang ada aja yang mudah, NUPTK dan NIP ya yang dimasukkannya. Apakah pembimbingnya boleh honor? Boleh, kalau dia yang melatihnya. Lalu bagaimana mengisikan NIP dan NUPTK-nya? Strip saja sama ya. Kalau NUPTK kan biasanya punya gitu, meskipun belum ASN atau sudah menerima SK gitu ya. Kita masukkan datanya semuanya secara lengkap, data gurunya, supaya apa? Nanti kita mudah gitu. Karena nanti ketika finalisasi itu harus ada pembimbing, tidak hanya anak saja. Kenapa saya tidak lewati? Karena ini supaya Anda paham 100% dalam mendaftarkan anaknya. Bukan nyari jam tayang, bukan. Terus terang, ini hanya untuk Anda supaya paham sejelas-jelasnya gitu ya. Bohong mau ngejar jam tayang ya. Kalau itu pendapat Anda, saya terima saja. Yang jelas saya hanya mencontohkan supaya Anda tidak kelewat gitu tahapan-tahapannya. Nah, ininya harus sesuai. Kemudian masukkan SD di sini ya. Nah, kemudian ini apa? Statusnya guru kelas atau guru mapel. Nah, masukkan di sini. Kemudian simpan. Nah, mudah kan menambahkan pembimbingnya seperti ini. Kemudian untuk mendaftarkan anak, kita pilih kategori. Nah, ini untuk ASN sudah ditutup ya, kemarin 3 Maret. Nah, di sini contoh. Nah, ini sudah tutup 3 Maret kemarin. Kita cari FL2SN SD ya. Awas jangan banyak teman saya yang tertukar dengan PDBK itu untuk SLB, yaitu yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau SD ini kita klik detail ya. Waktunya tinggal 25 hari lagi. Kemudian pilih mata lomba yang akan kita ikuti. Nah, tadi saya daftarkan itu Despira Solo, menyanyi Solo ya. Jadi di sini kita daftarkan. Nah, kita pilih pesertanya Despira. Kemudian kelasnya kelas berapa? Kelas 4. Ini kita isikan kelasnya saja ya. Kalau semester, kalau susah ngetik kelasnya saja. Kita simpan. Nah, ini belum selesai kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kita harus finalisasi. Kita goyang ke bawah, kemudian finalisasi. Nah, setelah itu kita unduh bukti pendaftarannya.
nanti dibawa pas waktu lomba ya. Jangan lupa. Nah, gitu saja daftarin di Puspernas. Namun untuk kelanjutannya yaitu di OFL2SN SD atau OSN SD ya. Di sini saya cek tadi itu belum terbuka. Namun saya akan lihat kembali agar tahapan selanjutnya ada. Anda tahu, kita klik pusat prestasi nasional. Saya gambarkan saja nanti di SMP ya. Kemarin saya sudah daftarin anak SMP di OSN tapi bukan FL2SN. Kalau FL2SN itu sama untuk jenjang SMP juga belum bisa diakses. Kita klikkan di sini misalkan. Nah, ini untuk anak SD. Kita pilih yang tadi gambarnya SD ya. Nah, setelah itu kita klik portal FL2SN. Nah, kembali lagi ke awal kan ini gambarnya. Nah, saya akan cut dulu nanti supaya lebih Anda memahami. Nah, kita klikkan saja di sini. Di atas kan sign FLS2N. Nah, kalau SMP kemarin itu kelanjutan sesudah daftar data di Puspernas, kita masuk ke sini ya, portalnya. Nah, kalau SMP kan kemarin gini bentuknya. Awas, di sini kita pilih kabupaten dulu, kemudian sinkron peserta dari portal. Nah, kalau sudah gini, kita lengkapi dokumennya. Karena SD belum terbuka yang seperti ininya, jadi saya contohkan yang SMP. Nah, di sini kan belum ada nih tahapannya. Nah, kalau sudah nanti dokumennya lengkap, nah, ini dalaman dokumennya. Namun ada file surat izin orang tua dan yang lainnya untuk melengkapi dokumen tersebut. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.